Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang kali ini narasumbernya adalah tamu yang sangat spesial. Kenapa spesial? Karena beliau adalah Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat. Kita sapa dulu. Selamat siang Bapak Haji Arya Sandiyuda PhD. Selamat siang Vera. Oke. Jangan lengkap gelarnya. Karena itu adalah hal yang sangat membanggakan, Pak. Oh, iya. Jadi Bapak Arya ini adalah Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat dan juga komisioner termuda sepanjang sejarah Komisi Informasi Pusat. Nah, cukup membanggakan kan, karena tidak banyak pejabat negara, pejabat lembaga negara yang berada di bawah usia 40 tahun sudah memiliki segudang prestasi yang cukup membanggakan. Nah, karena narasumber kita yang sangat spesial pada pagi hari ini, kita akan mengulas sedikit mengenai keterbukaan informasi, Pak, dan juga dalam rangka memperingati Hari Keterbukaan Informasi Nasional yang akan jatuh pada tanggal 30 April mendatang. Oke. Untuk itu, pertama, Pak, apa itu keterbukaan informasi publik dan mengapa kemudian keterbukaan informasi publik itu menjadi penting? Ya, jadi keterbukaan itu jadi satu gagasan paling modern, Vera, dalam tata kelola pemerintahan. Kalau kita lihat tuh evolusi gagasan tentang tata kelola pemerintahan tuh berubah-ubah. Betul, dinamis sekali. Dinamis. Ya. Ini kan Vera studinya sosial ya, sosial politik. Betul. Jadi era sebelum 90-an kita bisa lihat bahwa yang dimaksud dengan tata kelola pemerintahan yang baik itu pasti tentang strong government, strong leadership, effective leadership. Jadi kepemimpinan itu dibilang bagus waktu itu kalau dia bisa menangkal goncangan-goncangan kritik. Waktu itu banyak sekali misalnya proses pembentukan negara bangsa sehingga banyak pemberontakan, hampir seluruh negara bangsa menghadapi separatisme. Jadi waktu itu memang efektif leadership itu menjadi salah satu parameter. Tapi setelah itu, era berikutnya, era 90-an sampai dengan 2000, mulai ada ide-ide baru bahwa tata kelola pemerintahan yang bagus tidak cukup hanya kepemimpinan yang efektif, tidak cukup hanya ada kepemimpinan yang kuat, yang dipatuhi dan bisa mempertahankan kedaulatan, nggak cukup. Mulai muncul tentang developmental government, pemerintahan yang berorientasi pembangunan, mulai berpikir tentang kemakmuran, kesejahteraan. Dan dalam proses pembangunan itu mulai ada ide-ide muncul di akhir 90-an sampai 2000-an itu ada tentang democratic government. Pembangunan hanya akan dianggap bagus kalau dia ada proses pengambilan keputusan yang melibatkan juga aspirasi masyarakat. Jadi demokrasi itu mulai masuk di era 2000-an. Di fase ini juga kita mulai mengenal good government, good governance, tata kelola yang bagus segala macam. Clean government mulai disebut. Tapi di dekade berikutnya inilah masuk ide tentang open government. Ketika orang sadar bahwa yang namanya good governance nggak mungkin bisa kalau tidak ada praktek keterbukaan. Nggak bisa dong demokratis kalau tidak ada keterbukaan. Muncullah nih tentang keterbukaan informasi. Nah, makanya Vera, kalau kita lihat keterbukaan informasi publik di Indonesia juga munculnya kan setelah reformasi bergulir. Setelah secara substantif, ini Bawaslu ngerti banget lah, secara substantif dan prosedural konsolidasi demokrasi dilaksanakan secara demokratis. Jadi setelah reformasi bergulir, masuklah keterbukaan informasi tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008. Nah, ini sebenarnya idenya sesederhana itu, bahwa nggak bisa kita bilang pemerintahan bagus, bersih kalau tidak ada keterbukaan, gitu, open government. Dan ini berlaku atau menjadi fenomena yang dianut oleh negara-negara demokrasi sedunia. Gitu. Oke. Jadi bisa dikatakan bahwa openness atau keterbukaan informasi itu menjadi dasar atau menjadi cita-cita yang kemudian termuat dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, gitu ya, Pak? Betul. Baik, dan juga itu menjadi tujuan untuk mengelola informasi secara akuntabel. Iya, betul. Akuntabilitas, transparansi, nanti kemudian ada terma paling populer sekarang kolaborasi. Itu kan awalnya keterbukaan ya. Iya. Oke. Kemudian pada saat keterbukaan informasi itu kemudian dikenal setelah era reformasi, apa kemudian pengaruh terbesarnya dari keterbukaan informasi itu terhadap pelaksanaan pemilu dan juga partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu itu sendiri? Ya, jadi memang salah satu target keterbukaan informasi publik itu partisipasi masyarakat. Jadi
kalau hari ini nih misalnya kita ke Bawaslu NTB dalam rangka Anugerah Tinarbuka. Ya. Nah, Anugerah Tinarbuka itu memang banyak hal yang sifatnya administratif. Administratif maksudnya pemenuhan administratif bahwa dia terbuka atau tidak. Tapi lebih jauh dari sekedar administrasi, sebenarnya ide keterbukaan itu untuk partisipasi masyarakat, partisipasi publik. Nah, kalau ditanya kaitan sama pemilu apa, partisipasi pengawasan ya, itu sifatnya kalau di demokrasi fragmented. Jadi makin fragmentatif pengawasan, itu makin demokratis sebenarnya. Jadi kalau kita lihat kan di Indonesia tuh sudah ada lembaga-lembaga yang menunjukkan kita secara fragmented banyak yang mengawasi. Betul. Mulai dari penyelenggara pemilu sendiri diawasi oleh Bawaslu. Tapi sebenarnya masyarakat demokratis seperti misalnya kita sebutlah kawasan Eropa tuh kan 100% 27 negara di bawah Uni Eropa, semuanya lebih demokratis dibandingkan kawasan lain lah kalau bisa dibilang. Itu kan nggak hanya lembaga-lembaga tersebut gitu, nggak hanya penyelenggaranya, nggak hanya ada lembaga negara yang diamanahkan untuk mengawasi, tapi juga ada civil society yang hidup. Nah, kira-kira sebenarnya ketika Bawaslu itu transparan, maka civil society baik dia perorangan ataupun komunitas, dia akan dibuka keran-kerannya untuk berpartisipasi. Nah, Bawaslu ini kira-kira kalau bahasa Jawanya tuh pambukani gapuro, pembuka gapura pengawasan yang fragmentatif tadi. Jadi saya sangat senang kalau misalnya Bawaslu NTB bisa masuk ke 10 besar ya. 10 besar itu berarti kan kontesnya juga sama KPU yang ada di NTB. Betul. Ya. Iya. Jadi dia lebih terbuka, lebih mendorong fragmentasi pengawasan lebih banyak ya. Ini tujuan akhirnya begitu. Jadi secara individu juga emak-emak yang tadinya urusan hari-hari cuma dia bisa kalau lagi muncul sense untuk mengawasinya, dia bisa berpartisipasi kalau misalnya penyelenggara pemilunya juga terbuka. Bahwa bapak yang hari-hari nggak peduli politik, pada saat penyelenggaraan pemilu diadakan dia bisa berpartisipasi. Tapi tetap keterbukaan itu punya batasnya. Jadi keterbukaan itu kan ada 3. Satu, ide tentang bahwa informasi publik itu harus transparan and crucial, dianggap sebagai suatu hal yang harus transparan dan penting untuk dibuka. Itu satu. Tapi hal yang kedua juga ada yang sifatnya cheap and prompt disclosure. Maksudnya kalau dibuka, pastikan dia tidak membebani orang yang minta. Nggak ada biaya, nggak lama, nggak pakai mahal, gitu kan? Ya. Nah, hal yang terakhir juga dalam keterbukaan itu ada yang namanya pendekatan yang sifatnya cautiousity, hati-hati. Tetap hati-hati, nggak boleh buka hal yang nggak boleh dibuka. Misalnya kalau kaitan sama pemilih, ya data pemilih, ya kan, dia ada ikatan-ikatan dengan data pribadi, ada undang-undangnya, Undang-Undang 27 2022 kan, perlindungan data pribadi, kaitan sama kepentingan negara, itu juga kalau ada hal-hal yang harus disimpan secara secrecy, nggak ada masalah. Kepentingan informasi yang dikecualikan artinya. Betul, informasi dikecualikan kalau bahasa kitanya kan. Jadi memang banyak kaitannya yang sebenarnya secara praktek Bawaslu udah biasa. Tinggal kita ini yang namanya tadi demokrasi itu ada lembaga-lembaga yang spesifik, kompetensinya di tema-tema tertentu dia ngejagain. Karena pada saat Bawaslu main di leading sektornya, bisa jadi dia lupa dengan regulasi-regulasi samping. Nah, ini ya pentingnya saling jaga dalam pelaksanaan satu event yang memang jadi perhatian sebuah negara bangsa kayak demokrasi, prosedural, pemilu gitu. Artinya pengawas pun juga harus diawasi ya Pak? Seperti itu? Sebenarnya kalau ketika Bawaslu itu membuka diri, dia sudah menyatakan siap untuk dijagain bahasanya, ya kan? Dan membuka partisipasi sebenarnya menjadi pesan penting untuk ngejagain lingkungannya. Jadi bukan sekedar ngejagain Bawaslu sebagai lembaga, tapi lingkungan demokratisnya itu terjaga, jadi pada melek, pasang mata, pasang telinga, begitu. Betul, itu sih yang sudah dilakukan oleh Bawaslu selama ini. Bawaslu NTB terutama Bawaslu NTB di pengawasan partisipatif, sosialisasi itu banyak sekali kita lakukan dan sudah menjangkau kelompok-kelompok yang kelompok rentan, kemudian kelompok minoritas, kelompok disabilitas juga, karena kami berpikir bahwa
partisipasi masyarakat itu merupakan suatu hal yang inklusif dan juga untuk menjaga demokrasi itu menjadi suatu hal yang juga inklusif dan bisa diikuti oleh semua warga masyarakat. Ini berarti tanpa terkecuali. Ini tema menarik nih nanti untuk saya visitasi cek. Tapi bagus banget ini. Inklusivitas itu memang harus kita jaga seperti itu, Pak. Tapi kembali lagi ke konteks pemilu tahun 2023, 2024 itu kan tahun yang sangat krusial, tahun pemilu. Belajar dari pengalaman yang lalu, banyak sekali kemudian disinformasi, hoax, kemudian ujaran kebencian, dan itu sangat mengotori ruang publik, mengotori keterbukaan informasi yang selama ini kita jaga gitu, Pak. Menurut Bapak, apa sih kemudian peran-peran strategis yang bisa kami lakukan sebagai penyelenggara pemilu, dan juga mungkin hal-hal yang bisa kami gaungkan ke masyarakat untuk menjaga ruang publik kita agar tidak terkontaminasi dengan informasi-informasi negatif seperti itu? Ya, jadi salah satu kontribusi ya dari keterbukaan informasi publik yang ingin didorong itu sebenarnya mengembalikan referensi informasi dari referensi non badan publik kepada badan publik. Jadi kalau di masa lampau ya, orang itu lebih mencari informasi itu di referensi-referensi non badan publik, informal ya, atau di masa sekarang tadi disebut sama Vera, misinformasi, disinformasi, hoax, berita nggak benar, nggak akurat, nggak terpercaya. Itu kita ingin hadirkan solusinya dengan sama-sama membangun badan publik yang informatif, sehingga referensi itu beralih nih dari non badan publik, ya katakanlah di ruang maya, di ruang obrolan informal, itu kepada badan publik. Itu ide keterbukaan informasi sebenarnya membangun public trust terhadap semua badan publik termasuk Bawaslu. Gitu. Jadi pemerintah, ya badan publik itu lewat keterbukaan informasi itu sebenarnya target akhirnya itu adalah public trust, kepercayaan publik. Karena gini ya, orang itu sebenarnya nggak butuh katakanlah nggak usah lembaga deh, orang, individu. Orang itu sebenarnya nggak butuh berhadapan dengan orang yang benar-benar suci gitu, benar-benar bersih sama sekali. Tapi kadang-kadang kita lebih percaya orang dia apa adanya gitu. Sama lembaga juga, badan publik kalau dia apa adanya, buka-bukaan, transparan, orang akan lebih trust, dan pada saat trust dia juga akan memaklumi lah kekurangan-kekurangan. Asalkan dia kemudian terbuka apa adanya. Itulah bedanya secara tipis, perbedaan tipis antara kehumasan dan keterbukaan. Kehumasan mungkin menargetkan tone positif, betul, iya kan? Iya. Tapi either positif or negatif, keterbukaan itu buka aja, disclose. Tapi pada saat dia disclose, yang tumbuh apa? Public trust. Public trust. Kalau udah public trust, lo mau bagus, mau jelek, gue percaya sama lo, gitu. Nah itulah sebenarnya dibangun oleh keterbukaan informasi publik. Ya. Baik, insightful sekali ya, sahabat Bawaslu. Ini saya ngomongnya nggak pakai bahasa regulasi nih, ngomong bahasa santai aja. Iya Pak, siap. Biar dinikmati semua. Terakhir, Bapak sebagai salah satu penggawa Komisi Informasi Pusat nih, kemudian generasi milenial juga kan, pasti ada dong, dan juga dalam rangka memperingati Hakim. Pesan apa yang kemudian ingin Bapak sampaikan kepada generasi milenial, mungkin Gen Z juga ya, mengenai terutama mereka yang berkecimpung di birokrasi itu, apa yang bisa mereka lakukan untuk mendukung keterbukaan informasi? Ya, jadi kan generasi muda ini dia cenderung lebih kreatif ya, lebih kreatif dalam memandang masalah, memandang situasi. Artinya dia tidak hanya berpaku pada sisi formal, begitu. Nah, yang saya ingin hadirkan yaitu pandangan bahwa keterbukaan informasi publik juga sebenarnya memiliki ruang-ruang non formal untuk kita kontribusi, gitu. Jadi nggak harus keterbukaan informasi publik ini dipandang ini jadi kerjaannya pemerintah, kerjaannya badan publik, Bawaslu. Enggak. Ada namanya skenario empowerment. Skenario empowerment itu dia agendanya tetap keterbukaan informasi publik, ukurannya tetap ukuran undang-undang, perki, dan regulasi terkait, tapi sebenarnya membuka ruang bagi orang-orang non-governmental sektor, non-public sektor gitu. Ya itu ya orang individu sebagai warga negara, anak muda sebagai orang yang mungkin nanti akan terkait satu hajat hidup atau hajat generasinya, dia bisa partisipasi kok ketika badan publik ini nanti membuka. Ketika badan publik itu membuka, layanan informasinya bagus,
generasi muda millennials itu akan mencari sendiri. Dia akan browsing, searching sendiri apa yang kira-kira dia attach sama satu isu, dia masuk ke situ. Nah, ada namanya skenario empowerment itu. Selain yang sifatnya skenario performance. Performance ini kan kerjaannya badan publik yang punya otoritas, yang memang udah terikat undang-undang. Terus ada yang sifatnya pelayanan informasi, yaitu Pemprov dan seterusnya. Tapi ada tuh satu ruang sebenarnya di agenda keterbukaan ini, agenda demokrasi, itu ruang empowerment yang melibatkan orang yang bahkan dia tidak terkait apapun dengan birokrasi, public sector, mungkin dia ada di private sector, di civic sector, dia bisa langsung jump in ke masalah yang dia attach. Nah, inilah sebenarnya kenapa badan publik harus terbuka, karena kita nggak pernah tahu personal intention masing-masing generasi muda, nggak pernah tahu kan. Buka aja dulu, kasih tahu, silakan masukan, di sini ruangnya ada, nanti generasi muda akan ikut serta untuk meningkatkan kualitas demokrasi itu sendiri. Jadi saya kira kesempatan nih, kita punya badan publik misalnya Bawaslu yang makin terbuka, makin informatif, kesempatan untuk anak muda NTB untuk ikut partisipasi dalam setiap ruang yang dibuka oleh Bawaslu ataupun badan publik yang lain. Baik, baik, ternyata penjelasannya cukup komprehensif, tapi juga sangat mudah dipahami karena pastinya udah tahu 3 SKS nih Pak kita tentang keterbukaan informasi publik. Baik, terima kasih banyak Pak Arya telah menjadi narasumber kita pada siang hari ini. Selamat menikmati Nusa Tenggara Barat. Semoga betah di sini. Oke, baik, cukup sekian podcast kita pada siang hari ini, sahabat Bawaslu. Tonton terus podcast kita di YouTube Bawaslu NTB dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Untuk itu, saya atas nama Vera, host pada podcast kali ini undur diri. Sampai jumpa.